Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu matriks. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu peta konsep yang akan kita pelajari pada video kali ini. Matriks yang pertama, kita akan mengetahui apa itu pengertian matriks. Jadi pengertian matriks itu sendiri apa, nanti akan kita jelaskan setelah peta konsep ini. Yang kedua adalah notasi matriks, bagaimana cara penulisan matriks yang benar. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur. Nah, di unsur-unsur ini kita memiliki ordo matriks. Jadi nanti ordo itu apa kita akan pelajari, entry baris dan entry kolom. Jadi di matriks ini ada ordo, baris, dan kolom. Yang selanjutnya ada kesamaan dan transpose matriks. Ini perlu kita ketahui terlebih dahulu, yang mana ini nanti akan kita gunakan sebagai bekal untuk menghitung operasi matriks. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis ini ada banyak. Yang pertama ada matriks persegi, ada matriks baris, matriks kolom, persegi panjang, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dan yang terakhir adalah operasi matriks. Nah, ini meliputi operasi matriks penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sampai operasi matriks terlebih dahulu. Kemudian nanti pada bagian kedua kita akan melanjutkan pembahasan matriks, determinan, dan inverse, ordo 2x2 dan 3x3 seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom serta diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Jadi, dari definisi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya matriks itu adalah susunan bilangan. Jadi ada beberapa bilangan yang diatur menurut baris dan kolom, terdiri dari baris dan kolom seperti itu, dan ditulis dengan kurung biasa atau kurung siku. Nah, notasinya seperti ini. Nah, notasi matriks itu biasanya dituliskan dengan huruf kapital dan tebal. Sebenarnya ini tebal. Nah, di sini dituliskan dalam kurung siku atau bisa juga dengan kurung biasa. Nah, yang di dalam ini A11, A12, A13 sampai A1N ini adalah elemen. Jadi yang banyak ini, yang ini, nah ini itu adalah elemen, elemen matriks. A11, A12, A13 itu dinamakan baris pertama. Jadi ini baris pertama. Baris pertama A21, A22, A23 sampai A2N ini adalah baris kedua. Begitupun seterusnya, ini baris ketiga, dan seterusnya ini adalah baris ke M. Jadi seperti misalkan soft sholat ya, ini baris pertama, ini soft pertama, soft kedua, sampai yang terakhir adalah baris ke M. Jadi kesimpulannya, baris itu yang horizontal, sedangkan yang vertikal ini disebut dengan kolom. Jadi yang ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, yang ini adalah kolom ketiga sampai kolom ke N. Misalnya elemen ini A22 itu artinya elemen matriks A pada baris kedua kolom kedua. Begitupun misalkan yang ini artinya adalah elemen matriks A pada baris ketiga kolom kedua. Jadi baris ketiga 1, 2, 3, ini baris ketiga, dan kolom kedua 1, 2. Jadi kalau misalkan ini A32, ini adalah baris ketiga, yang ini adalah kolom kedua, seperti itu. Contoh, misal saya punya matriks B, elemennya adalah 1, 3, min 5, 7 seperti ini. Kemudian B
1, 1. Artinya apa? Elemen matriks B pada baris pertama kolom pertama, baris pertama ini, kolom pertama ini adalah 1 elemennya. Selanjutnya misalkan baris pertama kolom kedua, matriks B baris pertama kolom kedua, oh berarti 3 elemennya. Dan seterusnya ya, misalkan B21, elemen matriks B baris kedua kolom pertama, baris kedua 1, 2 kolom pertama, berarti min 5. Yang ini baris kedua kolom kedua adalah 7. Jadi besok kalau misalkan ada pertanyaan, diketahui matriks, kemudian diminta untuk menentukan elemennya. Jadi cara membacanya kita identifikasi dengan letak baris dan kolom dari elemen matriks tersebut, seperti itu. Ini untuk notasi matriks. Selanjutnya adalah unsur-unsur matriks. Sebuah matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Sebuah matriks dengan M baris dan N kolom dikatakan sebagai matriks berukuran M kali N. Jadi, misalkan nih tadi, kita memiliki matriks B, barisnya ada berapa? 1, 2. Dan kolomnya ada 1, 2. Berarti ini bisa kita tuliskan dengan matriks B dengan ordo 2 kali 2. Artinya apa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi bisa dituliskan seperti itu. 1, 3, min 5, 7. Jadi ini bisa kita tuliskan dengan ordo 2 kali 2. Contoh lain misalkan kita punya matriks K. Matriks K itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa kita tulis dengan matriks K dengan ordo barisnya ada 1, 2, 3, berarti barisnya 3, dikali dengan kolomnya 1, 2. Oh, berarti matriks K ini ordonya adalah 3 kali 2, seperti itu. Jadi definisi ordo kita lihat dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Dituliskan sebagai matriks A M kali N. Jadi ini penulisannya dengan indeks di bawahnya, seperti itu. Lanjut, kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks. Oke, ini sebenarnya bisa dibaca secara mandiri, namun sekilas saja saya jelaskan. Matriks persegi yang pertama, yaitu matriks berordo N kali N, atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi yang namanya persegi itu baris dan kolomnya itu sama. Jadi seperti misalkan ukuran persegi. Misalkan di sini 2 cm, otomatis di sini juga 2 cm. Begitupun matriks, ukuran barisnya harus sama dengan ukuran kolomnya, sehingga itu baru bisa disebut dengan matriks persegi. Nah, ini matriks B dengan ordo 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya juga ada 2, seperti itu. Selanjutnya matriks baris, yaitu matriks berordo 1 kali M. Jadi hanya ada 1 baris. Kemudian nanti N-nya berapapun boleh. Berarti ini kan N-nya ada 3. Berarti ordonya adalah matriks C dengan ordo 1 kali 3. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3, seperti itu. Kebalikannya dengan matriks baris, yaitu matriks kolom. Matriks kolom itu adalah matriks berordo N kali 1. Jadi kolomnya harus ada 1. Di sini barisnya bisa berapapun, jadi bisa N. Jadi hanya bisa 1 kolom. Itu dikatakan dengan matriks kolom. Dan seterusnya matriks 0 artinya adalah elemennya semuanya 0. 0, 0, 0 semuanya. Matriks identitas, nah ini penting sekali. Jadi matriks identitas itu dinotasikan dengan I, yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya dan elemen lainnya 0. Misalnya, ini diagonal utama. Ini namanya diagonal utama dan elemen lainnya pasti 0. Seperti matriks dengan ordo 3 kali 3, ini diagonalnya 1, kemudian elemen yang lainnya adalah 0, seperti itu. Itu untuk penjelasan
jenis-jenis matriks. Nah, selanjutnya kita masuk ke transpose matriks. Matriks transpose yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen baris menjadi elemen kolom. Ini kuncinya sampai di sini. Jadi baris diganti dengan kolom dan sebaliknya, kolom diganti dengan baris. Contoh, kita punya matriks A, itu elemennya baris pertama ini A1, A2, A3. Baris kedua adalah B1, B2, B3. Nah, disimbolkan dengan A pangkat T. Jadi A transpose, matriks A transpose itu dinotasikan dengan A pangkat T seperti ini. Transpose dari matriks A itu adalah A transpose. Baris pertama dirubah menjadi kolom pertama. Jadi baris pertama ini berubah jadi kolom pertama, baris kedua itu menjadi kolom kedua. Intinya baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Contoh, kolom pertama itu adalah A1 B1, berarti menjadi baris pertama. Ini kolom pertama jadi baris pertama A1 B1 seperti itu. Contohnya, saya punya matriks C misalkan. Matriks C itu adalah 1, 5, 6, min 3, 2, 0 misalkan seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari C transposnya, berarti C transpose itu akan sama dengan baris pertama jadi kolom pertama. Oh, berarti ini 1, 5, jadi baris pertama jadi kolom pertama, baris keduanya jadi kolom kedua, berarti ini 6 min 3, 2, 0 dituliskan di sini 2, 0. Oke. Jadi transpose matriks C itu adalah 1, 6, 2, 5, min 3, 0. Baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Seperti itu. Atau lebih gampangnya, misalkan dirumuskan, suatu matriks A berordo M kali N, maka A transposnya itu menjadi N dikali M. Jadi ditukar, baris ditukar dengan kolom. Kalau ini tadi C itu ordonya adalah barisnya ada 3 ya, 1, 2, 3, berarti 3 dikali kolomnya ada 1, 2, 2, maka C transposnya itu menjadi 2 kali 3 sesuai dengan rumus ini. Selanjutnya kesamaan matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika yang pertama, ordo pada matriks A sama dengan ordo pada matriks B. Jadi misalnya matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B juga berordo 2 kali 2, maka kedua matriks tersebut dikatakan sama. Yang kedua, setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi misalkan matriks AIJ itu sama dengan matriks BIJ, jadi kolom dan barisnya sama. Contohnya nomor 6 ini, diketahui matriks A elemennya 3A, 4C, 0B, matriks B nya 6, 3B, 0, 2A, matriks C 3, 2, 3, dan 4. Ketiga matriks ini memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2 sehingga telah memenuhi syarat kesamaan matriks. Yang ditanyakan adalah jika A ditambah C sama dengan B, maka kita diminta untuk menentukan B ditambah C. Jadi yang pertama kita cari dulu elemen B dan C. Karena matriks A itu 3A, 4C, 0B ditambah matriks C nya adalah 3, 2, 3, 4, itu sama dengan matriks B nya adalah 6, 3B, 0, 2A, maka elemen yang letaknya sama itu dia dikatakan senilai sehingga bisa kita operasikan. Berarti kita punya 3A di sini ditambah dengan 3 sama dengan
6. Jadi baris pertama kolom pertama kita operasikan dengan baris pertama kolom pertama. Dia akan sama dengan baris pertama kolom pertama juga. Berarti ini bisa kita operasikan 3A akan sama dengan 6 dikurangi 3, berarti 3A sama dengan 3, A-nya adalah 1. Sekarang kita cari selanjutnya. Di sini ada B, ada 4, ada 2A. Kita sudah punya A sehingga bisa kita peroleh nilai B-nya. Berarti B ditambah 4 akan sama dengan 2A. Berarti B ditambah 4 sama dengan 2 kali 1. A-nya 1 ya. Berarti B itu sama dengan 2 dikurangi 4. B-nya adalah min 2. B-nya kita sudah dapat. Sekarang kita tinggal mencari C dari sini. Ini, dan ini. Berarti bisa kita peroleh 4C ditambah 2 akan sama dengan 3B. 4C ditambah 2 sama dengan 3 kali B-nya adalah min 2. Nih. Kemudian 4C ditambah 2 sama dengan min 6. 4C-nya adalah min 8. Berarti C-nya bisa kita peroleh adalah min 2. Berarti yang ditanyakan B ditambah C, berarti min 2 ditambah min 2, hasilnya adalah min 4, seperti itu. Ini adalah contoh kesamaan matriks. Contoh lain di modul ini bisa kalian baca sendiri nanti di link yang saya cantumkan di bawah. Selanjutnya operasi matriks. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih. Dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordo matriksnya sama. Jadi syaratnya sama dengan yang kesamaan matriks. Contoh, diketahui matriks P ini, matriks Q-nya adalah ini. Kita diminta untuk menentukan P ditambah Q. Berarti matriks P-nya itu ini. 5 min 2 4 10 ditambah dengan matriks Q. Itu akan sama dengan kita operasikan dengan elemen matriks yang sama letaknya. Berarti 5 ditambah 6 di sini, min 2 ditambah min 2, 4 ditambah min 1, 10 ditambah 8. Sehingga hasilnya diperoleh 11 min 4, 3, 18. Seperti itu. Begitupun dengan operasi matriks pengurangan. Selanjutnya perkalian dengan bilangan real. K dikalikan dengan matriks A. K-nya ini di sini, K di sini adalah konstanta. Jadi tinggal dikalikan masuk ke dalam matriksnya saja. Contoh, jika matriks A itu 2, 1, min 3, 4, kita diminta untuk menentukan 2 dikalikan dengan matriks A. Berarti 2 dikali matriks matriks A-nya 2, 1, min 3, 4. Berarti masuk ke dalam, berarti 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali min 3, min 6, 2 kali 4 adalah 8. Ini masih simpel ya. Begitupun yang min setengah dikalikan A. Caranya sama seperti yang A. Oke, lanjut. Perkalian dua matriks. Nah ini. Dua buah matriks yaitu matriks A dan matriks B dapat dikalikan yaitu A kali B dengan syarat banyak kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Jadi kolom pada matriks A harus sama dengan banyak baris pada matriks B. Sifatnya seperti ini. Ini kita punya matriks A itu adalah ACBD, matriks B adalah PRQS. Kita diminta untuk menentukan perkalian dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Sifatnya seperti ini. Supaya lebih mudah, ini saya bagi dua terlebih dahulu. Bagi horizontal, yang satu adalah bagi vertikal. Cara mengalikannya itu adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dulu. Jadi baris pertama kita selesaikan. Baris pertama kali kolom pertama selesai, kemudian masih ada kolom kedua, berarti baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Berarti ini akan sama dengan A kali P, cara mengalikannya. A dikalikan dengan P jadi AP, ditambah dengan C kali Q. Baris pertama dikalikan kolom pertama selesai, kemudian lanjut baris pertama kali kolom kedua. Berarti A dikalikan dengan R, A dikali dengan R, C dikalikan dengan S, berarti ditambah C dikalikan dengan S. Kemudian lanjut
baris pertama selesai. Selanjutnya baris kedua kali kolom pertama, B kali P berarti BP ditambah dengan D kali Q, D dikalikan dengan Q. Selanjutnya baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, B kali R, B dikalikan dengan R ditambah D dikalikan dengan S. Oke, jadi ini hasilnya seperti ini. Kemudian baru kita operasikan penjumlahan atau pengurangan sehingga kita dapatkan hasil. Contoh lain, jika matriks A adalah 2, 1, 3, 4, matriks B-nya min 1, 4, 2, min 2, tentukan hasil A dikalikan dengan B. Oke, berarti ini ya, berarti ini kita buat garis pembaginya dulu. 2 kali min 1, berarti ini akan sama dengan 2 kali min 1 ya, berarti 2 dikalikan dengan min 1. Terus selanjutnya 1 kali 2 ditambah 1 kali 2. Selesai ya baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom kedua selanjutnya berarti 2 dikalikan dengan 4. 2 kali 4, terus 1 dikali min 2 ditambah 1 kali min 2. Oke, seperti ini. Selanjutnya baris pertama selesai. Baris kedua 3 kali min 1, 3 kali min 1 ditambah 4 kali 2, berarti 4 kali 2. Terus selanjutnya baris kedua kolom kedua 3 kali 4, 3 kali 4, 4 kali min 2, berarti ditambah 4 kali min 2, seperti itu. Berarti sama dengan, langsung saja 2 kali min 1 min 2 tambah 2 adalah 0. 8 tambah min 2 itu adalah 6. 3 kali min 1 min 3 ditambah 8 itu adalah 5. 12 ditambah min 8 itu adalah 4. Sehingga hasil perkalian dari A dikalikan B adalah 0, 6, 5, dan 4. Seperti itu. Ini untuk operasi perkalian dua matriks. Contoh lain misalnya ini. Diketahui matriks A min 1, 2, 2, 3, matriks B nya 4, 0, 2, 1, matriks C elemennya 3, min 2, 1, 3. Kita diminta untuk menentukan ini dari A sampai G. Saya ambil sampel saja, misalkan nomor 2A, kita diminta untuk mencari hasil perkalian matriks A dikalikan dengan matriks B. Berarti langsung saja matriks A itu adalah min 1, 2, 2, 3 dikalikan dengan matriks B 4, 0, 2, 1, seperti ini. Kita buat horizontal dan vertikalnya supaya lebih mudah saja. Min 1 kali 4, langsung saja min 4 ditambah 2 kali 2 adalah 4, seperti itu. Kemudian baris pertama selesai dengan kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, min 1 kali 0 adalah 0, 2 kali 1 adalah 2, berarti ditambah dengan 2. Selanjutnya baris kedua kali kolom pertama, 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 2 adalah 6, berarti tambah 6. Selanjutnya baris kedua kali kolom kedua, 2 kali 0 itu adalah 0, 3 kali 1 adalah 3, berarti tambah dengan 3. Hasilnya adalah min 4 tambah 4 itu adalah 0, 0 tambah 2 adalah 2, 8 tambah 6, 14, 0 ditambah 3 adalah 3. Jadi hasil perkalian dari A kali B itu adalah 0, 2, 14, 3 matriksnya. Kemudian saya memiliki pertanyaan, jika matriks A dikalikan B hasilnya adalah ini, apakah matriks B dikalikan dengan matriks A akan sama dengan ini juga? Nanti silakan kalian coba sendiri, kalian buktikan jika A kali B apakah sama dengan B kali A. A kali B apakah dia sama dengan B dikalikan dengan A? Seperti itu, nanti dicoba sendiri. Baik, untuk pembahasan pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti bisa kalian baca sendiri di modulnya. Di sini sudah lengkap, sudah saya tuliskan sifat-sifatnya,
Kemudian cara mengalikannya juga sudah saya simulasikan, jadi tinggal mengisi saja, nanti di print kemudian dilengkapi seperti itu. Untuk latihan sudah saya buat sedemikian sehingga mudah dipahami. Ini sifat-sifat penjumlahan pengurangan, ada contoh, ini konsepnya, ini yang tadi. Sehingga kalau misalkan kita simpulkan, yang pertama tadi kita membahas tentang konsep, notasinya, cara menulis, unsur-unsurnya, ada ordo, ada baris, ada kolom, kesamaan dan transpose matriks juga tadi sudah kita paparkan. Kemudian dilanjut dengan latihan operasi pengurangan, penjumlahan, dan perkalian matriksnya. Jenis-jenisnya juga tadi sudah kita pelajari, kolom, baris, persegi, matriks persegi panjang, segitiga, dan seterusnya. Sehingga pembahasan pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita lanjut di pembahasan bagian kedua, yaitu determinan dan inverse matriks. Nanti yang kita bahas adalah yang berordo 2x2 dan 3x3. Apa itu determinan, apa itu inverse, nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Demikian untuk video kali ini. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.